selamat sore dari Bali. Selamat datang di Body Positivity with Kimi. Yang seperti biasa kita selalu live Instagram untuk support our body, mind, and soul. Di bulan Mei ini spesial banget karena Body Positivity with Kimi powered by Bali Spirit Festival 2023 langsung dari venue di Ubud, tepatnya di Hotel Puri Padi ya, dan Yoga Barn. Dan juga Yoga Barn, betul sekali. Dan untuk tema Body Positivity with Kimi di bulan Mei ini adalah gratitude yang sesuai dengan tema dari Bali Spirit Festival ini. Dan sudah bersama saya ada seorang media manager dari Bali Spirit Festival yang biasa dikenal dengan Bude Novi. Halo, selamat sore Bude Novi. Selamat sore, apa kabar? Baik, kabarnya. Bude gimana nih di hari ketiga Bali Spirit Festival? Hari ini sepertinya lebih penuh dari 2 hari kemarin. Mungkin karena ini hari Sabtu ya, jadi orang-orang libur, dan ini biasanya akan seperti itu puncaknya biasanya nanti malam ya, karena besok hari Minggu bangun-bangun siang masih orang masih boleh lah ya gitu ya. Nah ini hari ini tuh banyak sekali orang-orang yang datang ya, dan saya lihat tadi beberapa grup-grup dari Cina, dari beberapa juga dari Eropa juga datang. Wow, berarti memang sesuai dengan yang sudah digadang-gadangkan juga ya, bahwa Bali Spirit Festival memang nih ya, yang belum tahu, Bali Spirit Festival adalah perhelatan tahunan bernafaskan spiritual untuk merayakan energi dan juga kolaborasi ya. Ini budayanya secara global, keren banget, dan ini hanya ada di Ubud, Bali, karena tadi juga saya sudah simak bahwa di antara semua area Bali, Ubud yang dipilih. Apakah ini ada perjalanan spiritual tertentu hingga akhirnya harus diadakan di Ubud gitu? Kebetulan kalau itu dasarnya awalnya ya karena founder kami Bapak Made Gunarta dan Ibu Megan Peppenheim, juga Robert Weber tinggal di Ubud ya. Baik. Tinggal di Ubud. Kebetulan mereka punya bisnis The Yoga Barn dan juga beberapa bisnis wellness, antara lain restoran sehat, juga seperti permaculture dan sebagainya. Tetapi di luar itu konteksnya, Ubud sendiri kan sebenarnya dari kata ubat ya. Ubat itu artinya obat, artinya ya obat, medicine. Jadi secara energi sendiri Ubud menjadi satu tempat yang memang menjadi destinasi penyembuhan ya, lahir batin ya. Dan beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang kawan yang kebetulan orang Bali asli ya. Beliau mengatakan bahwa di dalam tanah di Ubud ini itu ada semacam pertemuan aliran mata air. Jadi itu yang membuat secara by design, secara tempat sendiri, Ubud memiliki energi healing yang luar biasa. Oke, itu mengapa saya juga betah sudah hampir 16 tahun di sini. Wah, jadi kita dapat pengetahuan sedikit ya, bahwa tadi seperti yang Bude Novi sampaikan, bahwa Ubud itu artinya sebetulnya obat yang memang secara tidak langsung teman-teman yang tadinya mungkin tidak tahu jadi tahu gitu arti dari Ubud itu sendiri, dan juga bisa tadi disimak bahwa siapapun yang datang ke Ubud itu bisa terobati secara ya, apalagi kemudian booming film Eat Pray Love ya. Nah, wah, tambah makin banyak lagi. Itu dia. Oke, tapi ini bicara tentang gratitude ya Bude Novi. Apa yang sudah dirasakan oleh Bude Novi sendiri dan juga teman-teman dari Bali Spirit Festival terhadap gratitude itu? Oke, rasa terima kasih itu sebenarnya adalah pada dasarnya pada nafas kita. Artinya apa? Kita masih diberi kesempatan bernafas, ya, jadi hidup, ya, di tengah kesulitan, terutama kemarin ya ada pandemi yang sangat berat 2 tahun, dan sampai detik ini kami semua sehat, para founder kami sehat, dan pelan-pelan kami bisa mengumpulkan kembali tenaga, ya. Kalau materi masih mungkin kemarin karena pandemi ada kendala yang luar biasa, dan sampai detik ini kami bisa menyelenggarakan tahun kedua, ini tahun ke-14 sebenarnya untuk Bali Spirit Festival, tapi tahun kedua sesudah pandemi. Jadi masih ada tenaga untuk membangun kembali sesuatu yang sangat berubah pesat karena pandemi kemarin. Pandemi kan merubah banyak hal ya. Betul. Ya, tidak hanya material tapi cara kita berpikir, cara kita
memandang segala sesuatunya shifting ya, ada perubahan. Betul seperti sekali. itu, sehingga diharapkan orang yang datang ke Bali Spirit Festival untuk tahun ini yang kebetulan juga bertema gratitude merasakan rasa syukur itu. Paling tidak pada rasa, oh ya saya masih bernafas loh. Di yoga kan ada pranayama, breathing ya, fokusnya pada pernafasan. Nah itu kan rasa bahwa kita hidup. Itu dia, berarti itu yang harus disyukuri secara Ya, langsung, sederhana. tubuh ya, tubuh, nafas tubuh itu dulu. Ya, karena kita masih sehat sampai detik ini, itu saja. Baik. Awal langkah pertamanya. Oke, pelajaran penting buat kita yang lupa akan bersyukur, syukuri nafas kita dalam setiap hela nafasnya. Ya, betul. Seperti itu. Baik, Bu Denovi, ini pertanyaan yang harus kita sharing juga nih. Kira-kira apa sih yang Bu Denovi rasakan atau pengalaman apa terhadap healing spiritual selama ini yang Bu Denovi hadapi? Begini, saya pindah ke Ubud dari Jakarta. 20 tahun saya tinggal di Jakarta, bekerja di industri kapitalis, semuanya kok kapitalis, maaf, korporasi yang cukup besar ya, dan pindah ke Ubud karena waktu itu saya ada persoalan pribadi sehingga membuat saya memutuskan untuk pindah ke sini. Dan kemudian saya berproses ya ke Ubud. Pada awalnya orang itu kan selalu berpikir ya, aku bahagia karena punya smartphone baru, aku bahagia karena punya pacar, aku bahagia, dan ketika itu tidak ada, kita menjadi tidak bahagia, kita pikir tidak bahagia. Karena apa? Karena kita mencari kebahagiaan itu dari luar faktor diri kita. Nah, ketika kembali ketika kita kembali kepada tubuh kita, ya, kita menjadi jadi ketika kita kembali kepada tubuh kita ya, kita merasakan berteman baik dengan diri kita ya, berteman baik dengan diri kita. Jadi itu akar penyembuhan tuh ketika kita mulai membuat koneksi ke dalam batin. Karena saya tuh percaya sekali isu-isu depresi atau mental health gitu ya, itu karena manusia disconnect, tidak terhubung dengan alam, tidak terhubung dengan teman, tetangga, Tuhan, dan terutama tidak terhubung dengan diri sendiri. What makes me happy? Who am I? Jarang orang yang mau berani menghadapi itu. Nah, ketika itu ketemu, ya itu awal dari segala healing. Oke. Berarti ini memang relate sekali apa yang dirasakan oleh seorang Bu Denovi ya, spiritual journey-nya dari Jakarta ke Ubud. Seperti body positivity juga nih Bu Denovi, bahwa kita ingin saya sedikit tambahin. Dalam proses itu yang teman-teman harus sadar ya, itu ongoing proses. Jadi tidak ada yang namanya deadline. Oh, saya akan bahagia healing 3 bulan, setahun. Tidak. Setiap hari sampai ke hari kematian kita akan selalu berproses. Makanya itu juga yang membuat banyak orang yang akhirnya datang ke Ubud juga kecewa, Mbak. Kecewa. Karena apa? Karena mereka berpikir kalau saya datang ke Ubud dalam waktu sekian bulan saya akan bisa healing seperti di film Eat Pray Love. Ya, Eat Pray Love. Jika mereka oke, jadi mereka ada ekspektasi. Nah, itu banyak juga dalam tanda kutip yang mental juga di Ubud. Itu dia. Karena memang saya pernah dengar nih Bude, Pulau Bali bukan kita yang memilih untuk tinggal di Bali, tapi justru Pulau Bali lah yang memilih kita untuk menetap di Bali. Apakah itu betul cerita seperti itu? In somehow sepertinya benar ya. Jadi kita karena oleh pulaunya. Karena ini kan belum ada bukti penelitian ilmiah kognitifnya ya. Tapi dari beberapa orang yang saya alami ketemu langsung juga begitu. Karena itu tadi ada ekspektasi. Saya datang ke Bali dengan picture perfect. Terus mereka berpikir kalau tinggal di Bali itu sama dengan kalau kita liburan di Bali. Ya makanya ke kafe-kafe, ya pokoknya kalau kita liburan gimana sih ya. Dan mereka ekspektasi hidup seperti, padahal tidak. Di Bali ya kita harus bekerja, harus hidup bertetangga, seperti itu. Jadi makanya kadang-kadang teman saya telepon, Bude,
tempat yang kekinian di Bali gimana? Saya nggak tahu. Wong saya nggak pernah nongkrong karena saya punya rumah, saya hidup seperti orang Bali. Ya seperti itu. Baik. Jadi itu yang kita ambil dari Body Positivity with Kimi. Yang pertama, gratitude adalah kita harus mensyukuri setiap hal kecil dalam hidup kita, terutama nafas kita ya, listeners, audience, karena tanpa kita sadari nih nafas yang diberi oleh Sang Maha itu adalah salah satu anugerah yang tidak ternilai. Betul ya Bude ya. Oke. Nah, lalu kira-kira nih tantangan terbesar yang dihadapi oleh Bali Spirit Festival khususnya belakangan ini akan menjadi, kedepannya juga akan terus menjadi acara tahunan berskala internasional. Itu apa sih Bude? Jujur ya, kali ini adalah sponsor. Finansial. Karena apa? Karena memang waktu sampai tahun 2016 kalau nggak salah ya, kita BEP ya, break even point, mulai ada keuntungan lah. Saya ingat waktu itu saya dapat bonus, ya beberapa benefit sebagai bekerja di sini ya. Kemudian waktu itu tahun 2020 kami harus meng-cancel festival seminggu sebelum COVID itu apa namanya? Corona, lockdown. Padahal semua sudah dibangun. Ini 3 kali lipat dari yang sekarang. Wah, saya merinding dengarnya. Jadi ya, semua udah siap gitu ya Bude ya. Artisnya sudah pada datang. Kan kita sudah bayar tiket, pesan catering, ya bambu-bambu udah dibeli semua, dan peserta kan udah beli tiket kan, tentu saja itu tiket kita putar ya untuk belanja ini, belanja itu, untuk ini. Sudah habis semua untuk persiapan, harus cancel. Ya harus cancel. Jadi ya itu tadi, kita bleeding 2 tahun. Karena apa? Karena founder kami itu luar biasa. Mengapa? Dalam kondisi seperti itu, staff yang, jadi di Bali Spirit Festival ini ada 10 staff tetap, termasuk saya. Selain itu mereka punya usaha hal-hal yang lain, ada sekitar 175 staff, dan itu tidak dipecat. Dalam kondisi lockdown COVID yang kita tahu ya teman-teman, semua layout, perusahaan down dan lain-lain, tidak dipecat, tidak di layoff ya. Ada pemotongan ya, ada justifikasi salary, tapi BPJS tetap dibayar. Ya, jadi luar biasa founder kami itu. Saya cerita ini agak sedikit terharu ya, karena bagaimana mereka sangat berdedikasi terhadap festival ini. Banyak orang kritik juga terhadap festival ini itu ya, tapi saya tahu sekali mereka very sincere ya. Jadi bayangkan dalam kondisi itu tidak, dan ini sekarang kami sudah dalam tanda kutip mulailah 60% kembali normal gaji istilahnya ya. Itu kesulitannya ada di, dan tahun 2 tahun ini sponsor tidak lagi seperti dulu. Ya, dan tiket juga kami juga tidak bisa terlalu menjual banyak karena kapasitasnya kan tidak bisa besar. Ibaratnya kalau nonton konser, kami tidak bisa menjual di luar kapasitas stadion kan. Kalau dulu di tempat, nah tapi kalau kami mau ke tempat yang dulu, ya kami tidak punya supporting finansial untuk membuat sebesar dulu. Moga-moga tahun depan ada sponsor yang akhirnya bisa membuat kami bisa balik seperti dulu. Itu kendala saat itu tuh di situ. Karena gimana pun juga Bali Spirit Festival ini juga membuat kita healing ya teman-teman. Kalau teman-teman mau datang silakan langsung aja klik www.balispiritfestival.com. Di sana akan mendapatkan info tiket dan lain sebagainya, dan juga pastinya bersama Listen to Kim FM, Body Positivity with Kim dan juga Bude Novi akan terus mensupport our body, mind and soul. Terakhir nih Bude Novi, untuk menjadi support system juga, apa yang ingin disampaikan untuk listeners, audience Listen to Kim FM? Sekali lagi, kalau ingin healing atau sembuh ya secara naturally, seperti apa supaya kita lebih bersyukur atau always gratitude? Adalah langkah awal itu menerima, acceptance. Misalnya patah hati ya, putus sama pacar, diterima dulu. Oke, saya putus nih sama pacar. Gak usah kepo-kepo, lihat yuk ketemu temen nanya misalnya. Kalau masih nanya kan sebenarnya masih ada denial proses. Karena kan sebenarnya begini, pain itu kan given. Kita kadang-kadang tiba-tiba kesandung, itu kan tidak direncanakan. Tiba-tiba kita dapat kesandung gitu ya. Tapi suffering itu optional. Mengapa? Orang suffer karena ada resisten. Ketika misalnya putus cinta deh, paling gampang soalnya ya.
resisten pertama itu selalu mempertanyakan mengapa saya, mengapa saya ini, kenapa saya, Tuhan tidak adil, ina itu. Nah, semakin kita resisten itu kan nggak sembuh-sembuh. Karena kita masih ada anger. Nah, langkah awalnya menerima dulu. Nah, menerima itu dengan cara paling gampang apa? Coba mulai sekarang Kimi ya, kalau ada persoalan apapun ya, tidak usah tanya mengapa, harusnya begini. Terus kok kenapa gitu ya? Nah, semua pertanyaan itu Kimi ganti dengan ya memang. Ya memang. Ya udah, misalnya mengapa pacar saya mutusin saya misalnya gitu. Diganti mengapa itu menjadi ya memang. Ya memang pacar saya mutusin saya. Ini menarik nih Bu Denovi, sudah memberikan ya salah satu ini healing kita. Tips sederhana, paling sederhana. Itu langkah awal dulu. Ya langkah menerima, oke saya ini sakit, saya ini memang putus cinta, saya ini udah selesai. Begitu ini baru kita akan bisa mau. Saya pernah menulis di salah satu artikel yang saya tulis untuk waktu itu ada majalah Femina ya. Closing statement saya adalah the first step to move on itu to accept. Then after that letting go. Kita tidak akan pernah bisa letting go kalau kita belum accept. Baru nanti next stepnya macam-macam, mau yoga, mau apa itu hanya semacam toolsnya. Tapi yang harus dibenerin dulu. Kalau mau healing ya accept dulu. Karena begitu kita accept, kita jadi jelas, oke, saya accept sakitnya dengkul, berarti kan saya harus ke dokter tulang misalnya gitu. Accept dulu. Baik, jadi kembali lagi gratitude bersama Bu Denovi dari Bali Spirit Festival. Selain memberikan informasi ada apa aja di Bali Spirit Festival ya, salah satu juga tadi tuh memberikan semangat atau mentransferkan energi positifnya supaya kita bisa menerima kondisi yang sedang kita hadapi. Senang banget bisa ngobrol bareng sama Bu Denovi selaku media manager dari Bali Spirit Festival. Ya. Nama saya Noviana Kusuma Wardani, tapi panggilannya memang Bu Denovi. Jadi kalau dipanggil Noviana malah saya nggak nengok-nengok. Itu dia. Makanya dari tadi saya panggilnya Bu Denovi aja. Ya, betul. Gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Denovi, sukses untuk acara Bali Spirit Festival. Terima kasih untuk menjadi partner dari Bali Spirit Festival. Dengan senang hati. Terima kasih. Sekali lagi untuk teman-teman yang ingin melihat seperti apa acara Bali Spirit Festival bisa langsung datang ke Ubud ya, khususnya di sini di Pura Padi Yoga Barn, dan juga bisa langsung kunjungi website di www.balispiritfestival.com. Body Positivity with Kimi bulan Mei ini spesial langsung dari venue di Ubud untuk Bali Spirit Festival 2023. Sampai ketemu lagi di Body Positivity with Kimi. Bye.